kesesatan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini lagu indah sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini lagu sangat-sangat menguatkan kita. Ingat ya, tidak ada yang segalanya bagi kita. Apapun kita bilang, kamulah segalanya, ternyata mati juga. Nggak ada yang segalanya, apapun. Makanan, minuman, pasangan kita, anak, mantu, cucu. Hanya Yesus segalanya. Bahkan pasangan kita, keluarga kita hanya bisa menemani kita sampai kuburan saja. Benar nggak? Sampai kuburan, that's it. Tapi Allah menemani sejak kita lahir, bahkan sebelum dunia diciptakan. Sampai nanti bertemu dengan Dia muka dengan muka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tema kita begitu dahsyat ya, tema kita. Karena tema ini menggambarkan keseriusan dari putuan doa ini. Hari ini tema ini, Tuhanlah kekuatanku. Ingat, kekuatan untuk apa? Untuk berbuat jahat, berbuat baik. Tidak, kekuatan untuk memimpin dan melayani. To lead and to serve. Tuhan Yesus mengatakan, you menjadi nomor satu, menjadi pemimpin
melayani sesamamu. Biar nanti Pak Ahok Basuki Cahayapurnama memberikan bagaimana Tuhan memberi kekuatan bagi dia untuk bisa memimpin dan melayani Tuhan. Kita akan mendengar satu lagi pujian bagi Tuhan Allah Tritunggal. Silakan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan
Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sanggup. Ini sesuatu bukan hanya perkataan dari penyanyinya, tapi yang memang benar. Kesanggupan Tuhan bukan berarti, ingat ya, kesanggupan Tuhan bukan berarti menuruti apa yang kita mau. Enggak juga. Ingat, oh Tuhan sanggup. Kemudian kita minta sembarangan karena mengutip ayat Alkitab, minta apa saja. Kadang-kadang saya koneksikan dengan minta apa saja seperti kita harus, ya bukan seperti, memang Tuhan katakan, you mau minta, make sure, pastikan bahwa firmanku ada dalam kamu dan kamu dalam firmanku. Sama seperti kita, nggak mungkin kita pesan sate babi di rumah makan Padang, bener nggak? Karena menunya nggak ada di rumah makan Padang. Bang, sate babi ya, dilempari kita, dibilang penghinaan agama. Karena you meminta segalanya, ingat, according to the Bible. Jadi ingat ya, menunya apa? Alkitab. Jangan minta sembarangan. Apapun jangan minta sembarangan. Walaupun Tuhan bilang openly, minta segala. Tapi according to menu, the Bible. Jangan coba, ingat kesanggupan Tuhan, dia sanggup sesuai dengan janjinya. Dari Kejadian sampai Wahyu. That's His promise. Old Testament, Old Promise and New Promise. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Puji Tuhan. Ada informasi sebentar agak Pak Ahok lagi berdoa. Begitu rutin dia lakukan setiap pagi. Baca firman doa. Ingat waktu kita sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa. Kelihatannya simpel lagunya, tapi itu yang membuat kita bertumbuh. Membuat kita bertumbuh. Ya enggak? Kita setiap hari makan. Makan, minum. Ujung-ujungnya toilet. Ya kan? Pup sama pipis. Tapi kalau kita baca kitab suci, doa tiap hari. Ujungnya apa? Iman, kekuatan kita. Nggak akan keluar kemanapun. Kecuali kita bacanya bermain-main hanya untuk memenuhi standar. Aku udah saat teduh. Itu yang. Apakah beliau sudah masuk? Udah selesai berdoa? Oke. Kalau belum, kita akan pujikan satu lagu lagi pujian untuk dipersiapkan. Jadi setiap pujian, ingat ya, setiap ada pujian, lihat firman Tuhan di dalam pujian itu. Lihat firman Tuhan. Seperti tadi, I have decided. Lagu yang aslinya, I have decided to follow Jesus. Itu dibuat oleh seorang misionari di India yang telah bertobat mereka. Dibunuh di depan matanya. Keluarganya dibunuh satu persatu. Dengan, you mau menghina Yesus enggak? Kalau enggak dibunuh semuanya. Dia mengatakan, that's all. Karena Yesus. Dunia di belakang, salib di depan. Kita ini lagi ada Pancasila. Kita bisa bilang, I follow Jesus. Kalau Pancasila ditarik, kekayaan kita ditarik, nyawa kita kena kanker, masih mengatakan, I have decided to follow Jesus. Itu kekuatan Roh Kudus. Kita dengar pujian lagi, satu pujian bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Silakan host, apakah udah dipersiapkan? Selamat pagi. Terima kasih udah nunggu. Ya, Akhirnya, terima kasih udah nunggu. Mohon apa maaf kabar? nih. Wajahnya belum kelihatan. Oh sebentar, aku mau ganti meeting settingnya nih. Masih ada PDIP punya kayaknya nih. Jangan dong. Oke, bagus. Sebentar saya. Nanti kalau ada yang Gerindra, Nasdem nih marah-marah dia. Terima kasih. Oke, mohon maaf saya lagi. Nggak apa-apa, Pak. Waduh, suaranya Pak Ahok spesial nih. Jadi jangan salah Pak, saya panggil Pak Ahok. Di sini ada dua nih Pak yang nama Ahok. Satu ada Opa Ahok lagi di Kanada. Satu ada Ahok Basuki Cahayapurnama nih. Salam kenal Pak. Mungkin yang Opa Ahok itu pasti hoki punya Ahok itu. Oke, salam kenal. Saya Marihot Sitorus Pak. Jadi Sebentar ya. nggak apa-apa. Enaknya gimana? Dipanggil Bang Ahok, Ko Ahok, Pak Ahok? Panggil nama juga oke. Sila. Kayaknya kita lebih tua Pak Ahok daripada saya nih. Ya. Sebentar. Tenang. Oke. That's it. Wes, akhirnya. Sorry. Oke. Makasih Pak Ahok. sudah menunggu. Salam Pagi semua. Pak Ahok, salam Selamat kenal dari Salam Semarang. Oke Pak, saya serahkan Bapak tahu tema kita ya, Tuhanlah Engkaulah kekuatanku dalam memimpin dan melayani. Saya serahkan ke Pak Ahok waktu selanjutnya untuk Berapa Bapak menit pimpin doa. kita ya? Ya, Pak? Bapak pimpin doa aja Pak.
Pimpin doa Oh, dulu. saya pimpin doa. Ya, Pak. Oke, Ratu, kita sama-sama Ratu. mendoakan untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kami sudah enak tidur. Hari ini libur Tuhan, kami enak tidur. Tapi Engkau beri kekuatan kami untuk bangun pagi-pagi. Membaca firman-Mu, mendengar Engkau bicara dan kami berdoa. Hari ini Tuhan ibadah persekutuan doa Anastasis. Engkau mengirimkan hamba-Mu Basuki Cahaya Purnama. Tuhan berbicaralah, beri apa yang Kau mau Bapa ke mulut bibirnya dia. Sucikanlah kami semua Tuhan, urapi dia. Kami juga Tuhan, kami butuh kesegaran Tuhan. Menghadapi carut marutnya hidup ini. Tuhan tolong. Kami mohon kuasa-Mu, hancurkan kuasa setan yang mengganggu. Kami mohon urapan yang maha tinggi atas hamba-Mu, Basuki Cahaya Purnama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya sudah menunggu dan kasih kesempatan untuk sharing. Satu hal yang saya mau sampaikan. Suara saya bisa jelas ya? Ya. Bisa Pak, loud and clear. Makasih. Yang lainnya tutup mic ya, yang lainnya tutup mic ya. Saya pakai ini. Oke. Bisa jelas, oke. Ini saya sebetulnya bukan bisa khotbah atau apa. Saya mau sharingkan pengalaman gitu ya. Teman saya itu sampai kasih saya satu plat di batu fosil Ebenezer, Stone of Help. Terus saya bilang, kenapa kamu masih tulis seperti ini? Dia bilang, seandainya kalau kita pikir secara manusia, dia bilang, kamu tuh nggak bisa sampai titik ini. Dia bilang. Saya bilang, kenapa kamu ngomong begitu? Kamu masuk ke tahanan itu, keluar itu udah nol, akan minus. Kok bisa ya kamu dituntun sampai sejauh itu? Terus saya juga ingat waktu dalam tahanan ada Romo kan Kardinal Suharyo ya. Dia bilang gini sama saya. Setelah kami itu waktu menyaksikan sidang itu, kami begitu takut. Takut kenapa Romo, saya bilang. Kan kamu kan orangnya temperamen ya. Kamu kan orangnya kan cepat meledak. Kok bisa ya kamu waktu di putusan hakim tidak ngamuk itu, dia bilang. Ketika kami nonton kamu tidak ngamuk itu, kami masih khawatir lagi. Waktu kamu keluar dari pintu habis putusan sidang, mau dibawa masuk tahanan kan banyak mobil yang live, TV-TV itu lagi nunggu. Kami terus berdoa, kami mulai khawatir kamu akan datang depan TV, lalu maki-maki dan ngamuk gitu. Terus kamu nggak juga, saya bilang. Wah kami agak tenang, tapi kami khawatir lagi nih. Waktu lihat di Cipinang, orang begitu banyak. Ketika kamu turun dari mobil, banyak pendukung kamu, mungkin kamu akan bakar emosi orang untuk yang ngomong sesuatu yang emosi lah. Kamu juga enggak, ya bang. Kamu kayak mendada-dada terus kamu masuk. Ya, waktu itu pertanyaan-pertanyaan orang sampaikan. Kemudian saya juga selalu berpikir seperti untuk hari ini ya. Saya tahu, ini saya mau ngomongin soal ini, saya mau sharing ini. Biasanya itu kalau ada acara seperti ini, saya harus bangun lebih pagi. Supaya punya waktu saat teduh dulu. Makanya saya selalu agak menolak untuk doa pagi-pagi jam 5, jam berapa. Kenapa? Karena saya berpikir saya harus saat teduh dulu. Tapi pagi, apa yang terjadi? Saya biasa tuh tiap Selasa tuh ada rapat PDIP. Tiap Selasa. Dan biasanya Selasa
kalau libur itu saya pasti main golf. Karena bisa main berenam kalau Selasa gitu ya. Semalam dikasih tahu nggak ada rapat. Terus saya nggak lihat lagi tuh ada. Saya blank. Hari ini kita ada saat teduh pagi. Jadi ketika saya bangun jam 4 seperti biasa, tapi kurang jam 4. Saya bilang sama istri saya, kok perut saya haus ya? Kok kering ya? Habis makan apa ya semalam ya? Aku baru ingat makan labi-labi yang restoran masak dan tuh banyak micin ya. Gitu minum-minum. Nah saya pikir kan libur kan. Kalau libur anak-anak, biasa anak-anak jam 6 pasti datang ke kamar saya. Kalau libur ada tidur sama mama saya. Saya boleh bangun jam 5-an deh. Kayak sekali lebih santai. Saya betul-betul tadi kaget. Karena telepon saya, HP saya itu, WhatsApp-nya pasti mati sebelum saya belajar Duolingo. Saya belajar Mandarin, belajar bahasa, saya harus mati. Disiplin. Saya nggak bisa buka Instagram, buka WhatsApp, buka yang lain sebelum saya belajar Duolingo. Istri saya kaget, saya lagi tidur berdua pagi ini. Kaget telepon dari sekretaris saya. Kita berkata apa? Pagi-pagi telepon ada apa? Biasanya juga nggak mungkin telepon kita ya. Karena dia nggak bisa telepon saya. Saya pasti off. Karena ada Duolingo, WhatsApp nggak nyala. Ada Zoom, Mbak. Aduh, saya kaget. Kok bisa Zoom? Jadi pagi ini, saya ikut Zoom. Makanya tadi saya minta balik Bapak yang doa deh. Doakan saya deh. Saya mau cerita ini kenapa? Saya dapatkan satu kalimat menggabungkan itu semua. Nah, saya juga di dalam tahanan itu, tensi saya pernah cuma 50 apa 80. Nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Karena masalah terlalu banyak. Masalah rumah tangga, masalah nggak terima ditahan. Itu seperti mau mati itu rasanya itu. Karena tensi itu begitu turun. Padahal saya nggak punya masalah tensi tinggi ataupun tensi rendah. Nah, saya menggabungkan ini. Saya mendapatkan 2 kalimat dalam hidup ini. Satu adalah anugerah. Yang kedua itu adalah usaha. Nah, saya dalam pergumulan saya itu, saya juga menemukan ayatnya di dalam tahanan itu, dalam hidup saya. Itu kalau nggak salah itu di Filipi 4 ayat 7. Mungkin ada saya lihat Ibu Noni Chandra nih bisa bacakan, coba betul nggak Filipi 4 ayat 7. Itu yang Ibu bisa bacakan nggak Ibu? Filipi 4 ayat 7. Suaranya mesti atau saya yang baca, suaranya masih off ya Bu ya? Oh ya, serta off ya suaranya ya. Filipi 4 ayat 7 bunyinya demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya itu dia gunakan then. Then you will experience God's peace. Jadi dia gunakan then apa? Tentu dilanjutkan ya. Then itu berarti bukan kita. Ini adalah anugerah. Saya akan mengalami damai sejahtera Kristus. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang bukan saya usaha. Gak ada usaha sama sekali dari saya. Karena dia gunakan then. Dan ada orang kata dan kamu akan mengalami. Nah itu yang saya alami ketika di dalam tahanan itu. Ada satu damai sejahtera Allah
yang nggak bisa saya jelaskan. Jadi saya bisa mengerti kaum reformator waktu dibakar hidup-hidup kok bisa menyanyikan lagu hymn. Sampai seorang John Calvin, seorang lawyer, melihat itu lalu bertobat. Itu karena mereka mengalami damai sejahtera Allah ini yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang menyertai dia. Kemudian saya bisa mengingat Stefanus ketika dirajam. Kita kalau dirajam batu, lagi mau putus nyawa, mana bisa naikkan doa. Mungkin kita bisa mengutuk Tuhan atau marah-marah. Atau minimal ngancam orang lah. Biar Tuhan yang hukum kamu. Biar Tuhan jadi hakim saya untuk melawan kamu. Tuhan pasti akan jadi hakim saya. Kita mungkin akan ngomong kalimat itu. Tetapi Stefanus tidak melihat itu surga terbuka, Yesus menantikan dia. Lalu saya mulai menenung, saya bisa dapatkan Yesus yang 100% manusia, 100% Allah ketika roh Allah meninggalkan Yesus di atas kayu salib. Nah, secara psikologi itu orang yang disalib itu bisa punya halusinasi ataupun marah-marah karena kan darahnya mulai habis dan dia juga sakit. Tapi Yesus yang 100% manusia kok bisa ya menyampaikan 7 kalimat agung di atas kayu salib. Kita berpikir kan dia Tuhan. Enggak loh, waktu di atas kayu salib itu dia 100% manusia menggantikan kita, orang berdosa. Semua dosa ditanggung. Kok bisa? Nah, saya mau Roh Kudus memberitahu saya, itulah kasih karunia Allah kepada kita. Inilah karunia. Bukan usaha kita. Sama seperti pagi ini. Saya selalu berpikir, harus disiplin bangun pagi. Supaya waktu saya tidak kehilangan itu saat teduh. Apakah saya selalu pasti bangun jam 4 pagi? Kadang bisa sebelum bangun jam 4. Kadang kita bisa bablasan juga. Bangun jam 4, pengen jam 5. Begitu pengen jam 5, lagi saat teduh, anak kita masuk. Kita kan pikir, oh saya tidurnya baru jam 1. Mungkin saya bangun jam 5. Kita bukan legalistik kok. Kita jadi ikut Tuhan. Bukan karena kita saat pagi. Bukan karena kita doa, Tuhan kita paksa ikut kita. Kita doa karena kita ingin mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah sama saya ingat waktu kita pacaran, kalau diajak calon pacar kita yang mau kita incer gitu ya. Maraton pagi, olahraga pagi jam 4. Wah dari malam pun kita udah gak tidur. Karena pengen pagi-pagi datang ketemu gitu ya. Nah ini suasana ini yang Tuhan ingin kita miliki. Kita bukan datang pagi-pagi berdoa karena nggak enak sama orang, karena ini tanggung jawab saya sebagai pengurus. Tapi kita ingin begitu intim, curhat, ngomong depan Tuhan. Jadi bukan karena, ini mohon maaf ya, bukan saya mau bicarakan teologi ya. Teman saya minggu lalu ngajak saya makan. Lalu dia bilang sama saya, kamu tahu nggak kenapa doa kamu tidak saya dapat, ada berapa doa kita nggak sampai. Kenapa? Kita harus bawa meja sidang Tuhan. Ini ajaran yang diperkenalkan oleh Henderson atau apa. Dia kasih saya buku. Saya juga download buku. Saya suka baca audible book. Lalu saya dengan pengalaman saya tanya AI juga. Jadi AI itu jangan salah paham juga. Banyak orang gereja. Di AI itu ada deep research. Jadi saya jadikan mereka itu sekolah teologi ya. Dengan bahan yang bisa saya pilih untuk di riset.
Apa bedanya? Lalu saya diingatkan, kita didengarkan doa kita. Bukan karena kita jadi pengacara yang pintar menyampaikan perkara di depan Tuhan. Seolah-olah iblis itu akan takluk di meja sidang kalau kita bisa memberikan argumentasi yang bagus. Enggak. Karena Kristus sudah membayar tunai di atas kayu salib. Yesus adalah pengacara kita, advokat kita, bukan di hadapan iblis. Kalau kita ingat kitab Ayub, ketika iblis terus menuntut, apakah Ayub membawa kesnya depan Tuhan? Malah Ayub marah-marah kok. Istrinya mulai mengutuk-utuk. Semua karena anugerah. Ini yang saya rasakan. Doa di hadapan Tuhan, menyampaikan curhat, itu cukup. Bahkan kita nggak tahu cara berdoa. Roh Kudus yang menuntun kita berdoa. Kita hanya butuh waktu datang depan Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan pun di depan dewanya menyembah-nyembah, menyampaikan curhat. Bisa marah-marah dan curhat. Nah itu yang kita alami. Nah artinya apa? Kita butuh usaha. Selain ada anugerah, ada usaha. Itu saya temukan di Kolose 3 ayat 15. Ini menarik sekali waktu saya bergumul untuk mendapatkan itu. Nah di dalam usaha itu, saya yang bacakan ya, ayat Kolose 3 ayat 15. Dia gunakan, bahasa Inggris dia gunakan let. Bahasa Indonesia diterjemahkan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Terakhir ada kalimat yang saya suka. Dan bersyukurlah. Ini kalau pakai hendaklah, arti itu ada usaha kita. Tuhan ingin kita bergerak. Tuhan ingin kita melakukan. Sih saya ngerti ada anugerah. Gak saat teduh pun, gak doa pun, Tuhan kasih anugerah kok. Tapi Tuhan ingin kita punya pribadi, hubungan, mengenal dia. Ini kaum Puritan lakukan. Di atas mimbar gereja. Itu mengajarkan siapa Kristus. Supaya kita mengenal siapa itu Kristus. Dan bagaimana mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus. Saya sering ketemu anak-anak muda dalam seminar. Atau bahkan kemarin dalam rumah duka saya ketemu satu ibu-ibu. Dia tanya sama saya, bilang boleh nggak saya duduk mau dengarkan Pak Ahok katanya. Saya cuma dengar di media sosial, saya mau dengar langsung. Ya saya sih udah tahu bukan mau dengar, mau nanya ini. Terus saya duduk, terus saya tanya. Dalam dunia yang begitu maju dengan AI, dengan teknologi, apa yang harus saya sampaikan pada cucu saya? Saya kira ibu ini 70-an ya. Apa yang mau saya sampaikan untuk cucu-cucu saya? Yang menghadapi dunia yang begitu cepat berubah. Dunia AI yang begitu mengerikan. Terus saya ingat ini pertanyaan pernah disampaikan oleh anak muda. Dan pada saat itu saya pun gak menyiapkan jawaban seperti ini gitu loh. Tapi bersyukur pada saat itu waktu saya menjawab tentang AI. Lalu ada seorang pendeta yang hadir. Dia melengkapi kalimat saya. Apa yang dilengkapi? Nah sekarang saya gabung yang dilengkapi. Saya hanya menjawab. Dunia AI membuat kita itu melampaui semua pengetahuan. Yang saya mau bikin penelitian, buku yang mau saya baca, yang mau saya dengar, itu bisa diringkas oleh AI dengan baik. Dengan sangat cepat. Bahkan yang sekolah teologi ya butuh 5 tahun. Atau di universitas membutuhkan 5 tahun. Atau mahasiswa yang membutuhkan 1 semester mengerjakan 1 tugas. Saya bisa selesaikan dalam 10 menit. Misalnya saya contoh. Kalau anak-anak teologi ya saya minta tolong buatkan
diagram histori raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel. Naik tata tahun berapa, meninggal tahun berapa, ibu surinya siapa, mereka itu menyembah Baal atau menyembah Allah Yehova, mana yang disayang Tuhan, ada nabi mana zaman itu yang menguatkan mereka, lalu mana yang mati wajar, mana mati tidak wajar, tolong dibuat penelitian. Mahasiswa kerja kelompok bisa 1 semester mungkin. Mencari seluruh isi Alkitab. Dengan AI, di bawah 10 menit diagramnya jadi semua. Dan disebutkan lagi, tolong masukkan juga kutipan dari ayat kitab apa ini semua. Dia tempelin semua tuh kitab semua. Mesti nggak puas, bikinkan infografik 1 lembar. Dia bikinkan. Nah kenapa? Ini saya cerita ini untuk apa? Artinya ke depan, persaingan itu jadi rendah tentang pengetahuan tentang data. Pemasaran hari ini orang kecil pun bisa melakukan penjualan dengan online, dengan media sosial, dengan TikTok. Dulu mana bisa orang kecil jualan risor bisa laku hanya jualan dari rumah. Orang bisa hidup dari jualan barang dari rumah. Gak ada cerita itu dulu. Dulu orang mesti belajar setengah mati bikin pabrik. Bisa pengalaman 10-20 tahun. Pengalaman itulah yang menjadi rahasia keunggulan dia. Hari ini kita bisa melakukan efisiensi efektif hanya dengan teknologi tanpa perlu menambah orang. Kita bisa menganalisa di mana ada biaya yang terbuang, barang yang terbuang. Bahkan ketika melihat produk yang bagus, kita foto saja. Dia kasih tahu kita sampai bahannya beli di mana. Dan di negara mana sedang ada pameran internasional atas bahan tersebut. Plus kontaknya siapa untuk Anda hubungi untuk beli barang. Dulu nggak bisa itu semua. Nah, pengetahuan seorang profesor pun bisa kita dapat dengan cepat. Nah, artinya apa? Kita hidup di dunia yang menakutkan. Persaingan menjadi rata. Semua orang bisa, kita bisa, semua orang bisa. Lalu saya bilang, saya cerita. Nah ini pendeta yang melengkapi. Manusia menciptakan AI, bahkan robot AI di China begitu maju. Itu memberikan prompt. Dia latih dengan prompt, bikin video muka senyum, sampai si robot bisa meniru dia. Ketika mendapatkan master dari robot ini, dia cloning istilahnya, dia bisa bikin jutaan robot yang sama persis. Tidak meleset untuk bekerja segala macam. Nah, itu saya cerita. Nah, bagaimana cara menghadapi ini? Kita butuh firman Tuhan menuntun kita, menjadi penolong kita di dalam journey hidup kita. Karena robot itu, AI itu nggak bisa kasih tahu kita, saya punya data gitu banyak, ya atau tidak, bunda atau tidak, nggak bisa. Ini baru bisa didapatkan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang menuntun. Nah, saya sharing waktu itu, bagaimana saya tahu harus berhenti dari Pertamina. Bagaimana saya tahu harus maju ke Jakarta bukan ke Bangka Belitung. Itu semua firman Tuhan yang nuntun saya. Makanya saya bilang saya punya kebiasaan membaca firman Tuhan minimal 4 halaman 1 hari. Supaya 1 tahun selesai. Dan saya nggak bisa mengatur firman Tuhan mana yang bisa saya baca. Sebab firman Tuhan sudah baku di situ. Nah ketika saya mau maju ke Bangka, ke Jakarta, tentu secara logika saya nggak mungkin ke Jakarta ya. Survei tidak ada, biaya mahal, lawan Foke, nggak ada partai yang mau ngajak. Sementara kalau pulang ke Bangka Belitung, teman-teman mau nyumbang, survei 63% menang. Partai mau menyediakan, dicalonkan gubernur lagi. Wah,
Kalau tanya AI, tanya semua pendapat teman. Semua bilang ke Bangka Belitung. Jangan serakah, Hok. Jangan ambisi. Kamu Bangka Belitung pasti jadi. Jakarta belum tentu. Mulai dari yang kecil dulu. Nanti udah jadi gubernur di tempat kecil. Kamu baru ke Jakarta. Semua nasihat itu betul. Semua betul nasihatnya. Yang tidak betul yang mana? Apa pendapat Tuhan? Yang itu yang kita tidak pernah tanya. Selama ini kita kan kagak nanya. Wah, kita bisa bilang begini, puji Tuhan, uang disediakan, partai disediakan, survei bagus. Ini pasti kehendak Tuhan. Bukan. Itu bisa kehendak daging kita. Bagaimana kita tahu itu kehendak Tuhan? Pengalaman saya biasa tuh nggak masuk akal. Kalau saya sampaikan, secara manusia saya suka disalahin. Saya suka dikatakan ambisi lah, gak bener lah, emosional lah. Tapi saya tahu ini memalukan. Buat saya malu ini. Buat saya hilang reputasi ini. Buat saya dibenci orang ini. Ini firman Tuhan yang saya baca pagi itu. Saya masih ingat yang Bangka Belitung itu. Kita para rasul. Paulus dalam sidang itu mengatakan, karena dia dengar dari keponakannya, dia akan dirancang mau dibunuh kalau dibawa ke Yerusalem. Lalu Paulus mengatakan, dia dapat tentu dari Tuhan, kita percaya setiap perkataan yang ada di dalam firman Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Lalu Paulus mengatakan, saya naik banding kepada Kaisar. Oh, baik, kalau naik banding pada Kaisar, kamu harus ke Roma. Pagi itu, kalimat yang saya pernah baca mungkin hampir 30-40 kali ya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata pada saya menjadi rema bagi saya secara pribadi. Kamu ke Jakarta. Seperti Paulus ke Roma. Karena Jakarta inilah pusat pemerintahan, pusat budaya, dan pusat keuangan. Kamu harus jadi saksiku di Jakarta. Kalau kamu pulang ke Bangka Belitung, tidak ada yang tahu seperti kamu lakukan di Belitung. Tapi di Jakarta, kamu menjadi pemimpin gubernur yang melayani, yang bisa dicaci maki orang, salah pahami, kamu harus ke Jakarta. Nah, sama waktu Pertamina kita putuskan. Singkatnya, pagi itu saya bingung. Ini gaji enak disuruh jadi dirut lagi dari Pak Jokowi. Tapi suruh dukung, mohon maaf bukan politik, saya dukung Pak Prabowo, nggak mungkin. Itu jelas saya tolak. Tapi ya jadi gomut sajalah enak. Apain mau, kan gaji lumayan, bonus lumayan. Tapi waktu saya bergumul seperti itu, pagi itu, di Januari saya lagi baca. Tuhan berfirman kepada Musa, kamu harus turun dari gunung ini. Kamu udah terlalu nyaman di sini. Di bawah sudah kacau balau. Wah, saya merasa ini salah. Tuhan, ini rema kali ini salah Tuhan. Ini kali ini salah Tuhan. Karena Ibu Megawati pun bilang sampai dipecat. Kalian kerja buat negara, jangan keluar. Wah, saya ini salah Tuhan. Ganjar aja nggak berani nyuruh saya kampanye untuk mundur. Tim sesnya pun semua nggak berani. Siapa berani bayar ganti gaji Pertamina? Nah, saya salah nih Tuhan. Tapi saya berdoa, hati saya Roh Kudus terus dalam hati mengatakan, ini remanya ini. Masa saya mesti mundur? Terus saya bilang, Tuhan boleh dong kayak Gideon minta tanda Tuhan. Saya mau minta tanda Tuhan kepada istri saya. Tony satu Tuhan. Nah, saya selalu bilang sama istri saya, kamu nggak usah khawatir kepada saya. Kamu harus lebih khawatir pada kamu. Kalau Tuhan memakai saya, serang dari luar tidak dapat. Iblis akan menyerang melalui kamu. Karena
pembunuhan, perusakan paling besar untuk membunuh saya, untuk menjatuhkan saya. Tentu pertama dia teman yang makan semeja. Seperti Daud katakan, orang yang mengangkat tumit kepada kita yang makan semeja itu begitu sakit. Yang paling sakit itu ketika orang yang setuju dengan kita menusuk kita. Nah, saya bilang sama istri saya, kalau enggak kamu akan didetoks oleh Tuhan. Kamu harus baca firman Tuhan baik-baik supaya kita makan dari air karang, minum air rohani yang sama. Karena saya tahu Tuhan mau pakai saya. Tuhan memilih saya karena anugerahnya semata. Kalau enggak saya sudah mati. Saya sudah lama akan mati. Saya bisa bertahan karena anugerah dan usaha saya untuk disiplin pagi-pagi. Untuk mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan untuk keselamatan saya. Karena itu anugerah. Bukan untuk saya bisa bicara, tapi itu anugerah. Tapi saya ingin disiplin. Supaya waktu saya nggak keganggu. Kalau saya jam 7 supaya anak saya masuk, semua kerjaan saya nggak bisa lagi. Saat teduh berdoa dengan intim dengan Tuhan. Mau berhubungan. Makanya saya bilang, Tuhan kalau istri saya mengatakan, saya tunggu dia selesai saat teduh. Kalau istri saya mengatakan, kamu nggak mikir, rumah belum jadi. Anak kita masih kecil. Anak-anakmu masih biaya besar kuliah di Amerika. Apakah itu kamu bagaimana nanti? Nah, saya bilang, Tuhan kalau istri saya menjawab seperti itu, berarti saya tidak berhenti. Tapi kalau Tuhan betul ingin saya berhenti, taruh dalam hatinya perkataan yang sama seperti Tuhan taruh pada saya. Saya tunggu dia selesai saat teduh, saya masuk kamarnya, lalu saya bilang, saya ceritakan rema pagi ini yang saya dapatkan. Saya harus berhenti dari Pertamina. Istri saya bilang, lagi terus dia doa selesai, saya bilang begini, kalau itu dari Tuhan, kita harus ikut. Lalu saya di dalam hati, salah jawab kamu ini. Kamu sudah dengar baik-baik belum ya? Saya langsung keluar, saya bilang, Tuhan, boleh nggak saya minta tanda kedua Tuhan? Ampuni saya Tuhan. Ini uang besar Tuhan. Saya nggak jadi dirut saja dapat bonus 45%. Dan saya yakin tahun depan ini Tuhan, tahun ini, saya bisa penghematan mungkin 4,6 miliar dolar Tuhan. Itu bonus dirut saja bisa 70-80 miliar bersih. Itu pun sudah saya kurangin Tuhan, dari 1,3% ke 0,9%. Masih gitu besar. Saya mau tanya anak saya Tuhan, taruh dalam mulut anak saya, kalau saya memang harus ikut. Saya telepon Niko. Terakhir saya tanya sama Niko. Saya sambil makan, saya agak ya bercanda sama dia. Jangan-jangan kamu ini mau ngenyekin papa ya? Nyindir papa ya? Waktu jawab itu dulu. Baru saya ketemu dia bulan lalu. Bulan ini dia datang. Tanggal 17, dia lagi internship di Belitung, dia dokter. Tapi jangan-jangan waktu gue tanya lu soal berhenti Pertamina, kamu tuh mau ngenyekin papa ya? Dia agak, enggak, dia bilang, saya tahu papa tiap kali hidup putusin pakai firman Tuhan. Ya saya bilang, yaudah. Dia jawab apa waktu saya telepon sama? That's good, Pak. That's your calling. You just do it. Dia bilang, waduh. Saya bilang, Tuhan salah jawab ini. Saya mau tanya Bu Mega lagi. Bu Mega jawab enggak? Tuhan ingatin saya dong. Kamu nggak fair kalau tanya Bu Mega dong. Kan Bu Mega udah bilang nggak boleh mundur. Udah 2 kali kamu nanya nih. Saya ingat Gideon pun nanya 2 kali deh. Soal balikin mana kering mana basah. Langsung saya WA. Maaf saya. Siapkan. Surat pengunduran diri tanda tangan digital masukkan. Lalu staf saya yang muslim pun. Dia udah tahu saya membuat putusan. Dia udah ikut saya 20-an tahun. Dia WA saya balik. Dapat ayat yang mana Pak? Dia bilang. Karena dia tahu saya selalu membuat putusan seperti itu. Nah saya cerita ini. Lalu pendeta itu melengkapi. Dia bilang,
Perumnya Allah itulah firman Allah. Lalu saya ingat satu ayat. Allah menciptakan pria atau manusia menurut gambar rupa Allah. Jadi saya menggabung kalimat pendeta tadi. Manusia ciptakan AI. Menyerupai manusia, membantu, mau menyerupai manusia, mau menggantikan pekerjaan manusia. Melakukan kehendak manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa dia untuk menyerupai Allah. Untuk melakukan kehendak Allah di bumi ini. Untuk menyenangkan banyak jiwa untuk mengenal Allah. Untuk datang kepada Kristus yang udah mati di atas kayu salib. Agar semua orang yang percaya dosa diampuni dan menerima surga. Dan prom ada firman Allah. Lalu saya membawa kalimat dari pendeta ini firman Allah. Saya temukan di mana bedanya. Bedanya manusia unik. Kita nggak bisa dapat firman Allah saat teduh. Ini dikroning bagikan pada istri, pada anak cucu kita. Atau suami kita. Nggak bisa. Itu beda dengan AI. Manusia nggak ada yang bisa dikloning. Semua orang harus masing-masing datang di hadapan Allah. Mengalami firman Allah. Karena firman Allah yang saya baca pagi ini dengan Bapak Ibu baca. Belum tentu dapat rema yang sama. Karena kita masing-masing manusia mempunyai pergumulan. Mempunyai kelemahan masing-masing. Saya kalau berdoa depan Tuhan, Tuhan, begitu saya minta pengampunan, saya bersyukur Tuhan. Bukan hanya doa saya Tuhan. Dosa diampunin, Tuhan lupakan, Tuhan tidak catat. Bukan. Banyak dosa yang kau sembunyikan Tuhan, yang orang tidak tahu. Sisi brengseknya saya. Sisi gelapnya saya. Tuhan sembunyikan. Betapa ini sesuatu yang kita syukuri. Orang tidak tahu banyak dosa kita disembunyikan oleh Tuhan. Yang musuh-musuh kita pengen buka. Musuh-musuh kita pengen karakter assassin. Tapi Tuhan sembunyikan karena anugerahnya. Nah, di situ saya selalu sampaikan. Betapa beruntungnya kita jadi orang Kristen. Ketika saya ketemu teman-teman saya. Ada berbagai agama keyakinan. Saya sering sekali mendengar. Puji Tuhan. Mertua saya. Ada yang bilang begini. Aduh 4 kanker paru-paru. Kami bawa ke Malaysia. Dokter mengatakan kalau kanker paru-paru tuh gak bertahan lama. Cepat sekali lewat. Saya punya beberapa teman kena kanker paru begitu cepat lewat. Kalau mereka pulang. Kalau mereka berdoa kepada dewanya. Lalu mereka melaksanakan disiplin untuk lakukan makan vegetarian. Beberapa bulan kemudian dia kembali ke cek ke dokter. Pulih total. Dokter mengatakan, kok bisa? Wah, dia begitu bersyukur pada dewanya. Dia mengatakan semua keluarga mesti vegan. Dengan vegan tanpa makan daging, semua proses jadi sembuh pulih. Jadi kalau orang Kristen mengatakan bersaksi, saya percaya Kristus karena saya mukjizat kanker disembuhkan. Itu milik hampir semua orang pernah ngalamin. Ya agama lain saya pernah dengar. Ada lagi kita cerita. Puji Tuhan loh. Gereja yang butuhkan miliar-miliaran ini. Dengan pertolongan Tuhan bisa kita dirikan. Benar-benar kuasa Kristus luar biasa. Memang kuasa Kristus luar biasa. Tapi yang mendirikan gereja, mendirikan tempat ibadah. Teman-teman saya ini lagi bangun yang 1,3 atau 1,4 triliun. 11-12 lantai. Gak ada pakai nama Kristus. Kenapa mereka begitu percaya? Karena banyak dari mereka yang umurnya sekarang di bawah 40 tahun sama lebih 40 tahun sedikit. Itu dulu tuh sales orang miskin bekerja setengah mati. Sekarang punya pabrik berhektar-hektar.
punya pabrik begitu besar. Income-nya triliun-triliunan. Dan dia mengatakan, sungguh ini karena dewaku yang menolongku. Nah, kalau kita melihat dalam cerita Alkitab, raja-raja Israel, bukan raja Yehuda, ketika kalah perang lawan Asyur, kalah perang lawan Babylon atau Syria, mereka mulai membuat rancangan sampai Ahab kalau nggak salah. Atau siapa membuat rancangan mezbah persembahan diserahkan kepada untuk dirancang. Sebelum dia pulang udah jadi. Dia merasa Allah lain lebih hebat. Saya penutup, lalu di mana kehebatan kita? Apakah karena mukjizat? Karena miskin jadi kaya? Karena dibukakan network? Kelebihan kita punya firman Allah yang menjadi penolong kita, penghibur kita, yang menuntun kita berjalan langkah demi langkah. Setiap pagi selalu baru anugerah Tuhan. Baik setiap pagi yang Bapak Ibu lakukan, setiap pagi harus datang depan Tuhan. Saya butuh 3 jam sebelum saya bisa keluar dari rumah kalau saya mau mandi rapi. Saya butuh stretching, menjaga tubuh bait Allah ini. Harus bertanggung jawab untuk tetap sehat. Kita harus curhat depan Tuhan. Seperti teman. Seperti Musa lakukan di Keluaran. Kalau saya di Keluaran 22. Talk like a friend. Face to face. Bicara dengan Tuhan seperti curhat dengan teman. Lalu membaca firman Tuhan. Untuk mendapatkan rema menuntun kita. Rema kita tahu tuh rema Tuhan. Biasanya kita nggak mau. Kita takut, kita malu. Biar firman Tuhan yang menuntun, menghibur kita setiap hari. Roh Kudus menuntun kita selalu sepanjang hidup kita. Itulah janji Tuhan yang selalu menyelamatkan, melindungi kita. Dan menuntun, memimpin kita. Dan dia yang akan berperang buat kita. Kita cukup sampaikan, kita belajar memberkati musuh-musuh kita. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita. Tidak mudah, tapi Roh Kudus memampukan kita. Itu yang bisa saya sharingkan. Semoga Tuhan memberkati, melindungi kita, memberikan kita anugerah, damai sejahteranya, memberikan kita hati yang disiplin untuk selalu saat teduh menyampaikan apapun depan Tuhan. Dan itu yang akan menuntun kita. Sama seperti saya, kenapa harus dimasukkan ke dalam tahanan. Kalau saya tidak masuk dalam tahanan, saya ditanya, apa yang kamu lakukan untuk jadi pejabat? Yang sudah kamu lakukan. Yang harus dilakukan kami sebagai pejabat. Saya ditanya dari beberapa orang politisi. Saya bilang kamu harus menjawab semua yang ditanya. Itu adalah nasihat para tua-tua kepada Rehoboam, anak Salomo. Supaya Yesus jawab pada rakyat. Jawab pada mereka. Sukakan hati mereka yang bisa menolong mereka. Tentu Rehoboam tidak mendengar. Saya waktu membaca itu, ada kalimat yang saya tidak lakukan dulu. Jawab mereka dengan kalimat yang sopan, yang baik. Saya selalu menerima masyarakat, menjawab WA masyarakat, ketemu orang. Tapi ketika ketemu yang menyebalkan, saya marah. Saya lawan dengan kata-kata yang sangat kasar. Di dalam kurungan itu saya memahami. Orang yang tidak layak dicintai pun harus saya kasihi. Saya jawab dengan santun. Karena saya pun tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Begitu mengetahui saya hutang lebih banyak daripada orang itu yang memiliki hutang. Tentu dalam perumpamaan itu saya jadi sadar. Semua karena anugerah. Dan kekuatan Tuhan membuat kita punya usaha. Kita jadi berubah sepanjang hidup kita. Dari hari ke hari kita memang jatuh bangun seperti grafik plus minus. Tetapi tren kita terus naik. Kita terus diperbaharui untuk semakin menyerupai Kristus. Menyerupai Tuhan kita sebagaimana kita diciptakan untuk menyerupai Allah. Itu aja. Terima kasih. Semoga Tuhan sekali lagi menolong kita. Amin. Amin. Itu aja Pak. Mohon maaf lewat waktu Tuhan. sedikit. Enggak. Puji Tuhan Pak Ahok. Ini yang selalu kita ingat Matius 6:33. Cari dulu kerajaan Allah
Maka selainnya bonus. Kita udah mendapat firman, kita dapat bonus cerita bagaimana Tuhan memimpin dari Bangka Belitung, penjara, Jakarta, penjara, komisaris Pertamina. Kita hanya baca berita-berita yang simpang siur. Kita langsung dari mulut Bapak sendiri bagaimana menceritakan anugerah Tuhan. Sehingga Bapak sampai sekarang, bagaimana ternyata cerita yang sebenarnya, bagaimana Bapak bisa mengundurkan diri dengan begitu berkelimpahan. Kita semua saya yakin bersyukur. Saya juga speechless mau ngomong apa. Kita mau buka pertanyaan, kayaknya seperti menurut saya udah lengkap lah pembicaraan dari Bapak nih. Saya hanya ambil quote sedikit Pak dari Billy Graham. Ini bagus banget di Billy Graham. Dia bilang, "The devil does not make sin look dangerous. He makes it look desirable." Setan itu tidak membuat dosa tuh berbahaya, enggak. Dia membuat dosa tuh begitu menikmati. Sampai yang terakhir, Billy Graham mengatakan, "The closer you and me come to God, the more you will see your own sin." Jadi biar semua kita, bukan siapa saja, nobody point finger. Kita mengatakan semakin kita dekat sama Tuhan, apa kita lakukan? Bukan semakin kita lihat mukjizat, wah hebat nih gereja miliaran. Ini keputusan, no. The more we see, like Bapak bilang, aku ini gak layak. Aku dosa Tuhan. The more you see your own sin, the more we see that dosa itu sangat menakutkan. Begitu Pak. Jadi thank you Pak Ahok. Mungkin Masalah. waktu sudah pas Pak Ahok. Memang jalan Tuhan nih. Pak Ahok bisa lupa. Anugerah Tuhan bisa diingatkan untuk masuk dan komplit saya pikir. Jadi karena ini kita tidak akan buka tanya jawab Pak Ahok. Jadi mungkin kita akan masuk, akan doa syafaat Pak. Akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Nathanael untuk kita bakal berdoa untuk negara kita Pak. Kita tahu rame banyak orang berdatangan ke Jakarta, ada isu tanggal 27, bagaimana Tuhan memimpin. Pemimpin kita, ya kita minta pimpinan Tuhan. Kita serahkan ke hambanya Pendeta Nathanael untuk berdoa untuk negara kita. Mungkin kita juga berdoa untuk Pak Ahok, keluarga dan pergumulannya. Dan berdoa untuk yang digerakkan Tuhan untuk Pak Nathanael. Kemudian nanti ditutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat oleh beliau. Saya serahkan ke Pak Nathanael. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Marihot Sitorus, juga Bapak Basuki Cahaya Purnama yang sudah melayani kita, juga untuk semuanya yang hadir. Tuhan memberkati. Ya, karena waktunya, jadi kita langsung saja untuk berdoa. Ya, ini ada dari Australia dan sebagainya, ya, Kanada. Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang sudah memimpin, menyertai, memberkati acara doa pagi Anastasis. Biarlah semua yang hadir dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu Bapak Basuki Cahaya Purnama, Tuhan juga akan berkati dan pakai lebih heran lagi. Berkati keluarganya, berkati tugas pekerjaannya, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi untuk kedepannya. Biarlah Tuhan akan mengangkat menjadi kepala, bukan ekor. Demikian juga Bapak Marihot, biarlah Tuhan juga pakai dengan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua yang hadir juga Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah diburukan, yang dikuatkan, yang punya masalah problemnya diberikan jalan keluar dan kelepasan, yang berbeban berat diberikan kelepasan. Terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk beberapa saudara kami yang tadinya ikut Zoom Anastasis ini, tetapi mereka kirim
pemberitahuan bahwa katanya dikeluarkan dan menjadi kecewa. Kami berdoa biarlah Tuhan akan tolong mereka supaya mereka jangan kecewa, melainkan supaya mereka boleh bersabar dan mungkin ada rekaman yang bisa diikuti. Dan peristiwa ini boleh menjadi proses pembelajaran kesabaran bagi mereka-mereka yang merasa kecewa. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa kami supaya Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat pemerintah di pusat dan daerah supaya mereka takut kepada Tuhan. Khususnya negara kami yang baik kebakaran, baik gempa bumi, dan lain sebagainya Tuhan campur tangan. Di mana ada beberapa kelompok doa kepada Tuhan, doa peperangan, minta hujan, khususnya untuk Pulau Kalimantan, supaya hujan lebat ya Tuhan memberhentikan kebakaran-kebakaran. Demikian juga gempa-gempa bumi di mana-mana yang ada pengungsian dan sebagainya, biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini adalah hari libur. Biarlah kami akan pergunakan untuk yang baik. Mungkin bersama dengan keluarga menikmati berkat Tuhan, kebersamaan dan kebahagiaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk ibadah Zoom kedepannya kami serahkan tangan Tuhan supaya Tuhan campur tangan. Kami bersyukur karena hari ini bisa mencapai rekor yang maksimal, yaitu 100 yang hadir. Kuotanya memang 100. Sehingga kalau ada yang lainnya mau masuk nggak bisa karena sudah penuh. Oleh sebab itu biarlah kedepannya Tuhan akan tolong. Baru sekali ini mencapai rekor yang ya Tuhan melebihi kuota 100 orang. Biarlah Engkau akan campur tangan kedepannya. Engkau akan memberikan petunjuk-petunjuk hikmat kepada para pelayan pengurus bagaimana sebaiknya, apakah harus ditambah kuota Zoom-nya ataukah memang masih hanya 100 kuota, karena selama ini belum pernah melebihi 100. Biarlah Engkau sendiri akan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk perdamaian dunia, terutama yang dalam peperangan-peperangan seperti di Timur Tengah. Biarlah Engkau akan tolong, juga gejolak-gejolak, biarlah Engkau akan berikan ya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan biarlah Tuhan akan tolong sepanjang hari ini, supaya sepanjang hari ini kami boleh mengisi untuk hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan ya Tuhan tutup doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Bapa kami yang di sorga. Kita akan doa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Sekarang saudara-saudaraku yang Tuhan kasih
marilah kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita arahkan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya dan selengkapnya. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih untuk Puji Tuhan. semuanya. Makasih Pak Nael. Makasih ya. Bicara Elif. Tuhan, TV, makasih. semua yang Puji semua. Memberkati. maaf ada yang tidak bisa masuk, supaya boleh ya Terima katakanlah kasih, selamat pagi.